Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga di hari yang berbahagia ini insyaallah kita kembali untuk mengkaji sebuah kitab yang bernama Marhaban ya Talibal Ilmi, ya, di mana di pembahasan sebelumnya kita telah menyinggung sedikit berkaitan dengan pembahasan hadis ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, wali a'immatil muslimin, untuk para imam kaum muslimin atau untuk ulama kaum muslimin. Nah, maka kita lanjutkan kembali pembahasan demikian berkaitan dengan wali a'immatil muslimin, berkaitan dengan apa? Ulama kaum muslimin. Nah, bahwasanya ya di pertemuan sebelumnya telah kita bahas berkaitan dengan wali a'immatil muslimin ini adalah bahwasanya kewajiban kita terhadap mereka adalah mencintai mereka. Ya. Mencintai mereka dan juga ikut andil dalam menolong agama ini. Ini dengan apa? Menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah, ya, dakwah para ulama yang rabbani di tengah-tengah umat, ya, menyebarkan dakwah umat ini kepada manusia secara umum, gitu. Ikut andil kita dalam berdakwah, ya, ikut andil dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang juga tentunya dengan kita ikut menolong ulama dalam berdakwah ini akan meringankan beban mereka insyaallah, ya. Maka ikutlah ya kita kepada kajian-kajian ulama agar apa? Agar kita bisa membantu mereka dalam mendakwahkan agama yang lurus ini. Yang tentunya ya, dengan kita ikut andil dengan mereka ini juga akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya ketika kita mampu untuk melaksanakan hal ini, ketika kita mampu untuk menyebarkan agama ini, menyebarkan dakwah ini, maka laksanakan. Ya, laksanakan, lakukan semampu kita. Yang mampunya di media sosial, maka ya, sebarkanlah melalui postingan-postingan kah, atau itu apakah poster-poster, video-video, gambar-gambar atau sebagainya, ya, audio-audio atau yang lainnya, maka sebarkan kalau mampunya demikian. Ataupun di dunia nyata dengan adanya daurah-daurah misalnya, atau kajian rutin atau yang lainnya bagi orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, dalam bidang agama ini, maka bantu ulama dengan cara apa? Ikut andil dalam mengajarkan dakwah Islam ini. Nah, umumnya kepada manusia, khususnya kepada kaum muslimin sekalian.
Yang selanjutnya, kewajiban kita terhadap mereka adalah membela kehormatan mereka dan juga ya menasehati mereka, mengingatkan ketika salah. Dalam hal mengingatkan mereka terhadap kesalahan, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang mana ini juga merupakan nasihat dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya bahwasanya di dalam memantau kesalahan ulama itu tidak sembarang, tidak sembarang orang. Artinya, ya, orang-orang yang berilmu itu nggak sembarang berbuat, tidak gegabah dalam dalam memahami hal ini. Langkah pertama yang harus kita laksanakan adalah apa? Mengcross check berita yang menyatakan akan alim ulama ini salah atau alim ulama ini keliru. Kita harus mengcross check, ya, apakah benar, salah ataukah tidak. Karena terkadang ya, ada orang-orang yang dengki terhadap ulama, akhirnya dia memotong pembicaraannya, ya, atau apa misalnya memfitnahnya dan yang lainnya. Maka kita harus mengcross check terlebih dahulu akan kebenarannya. Yang kemudian kita tidak boleh gegabah. Akhirnya ketika kita tahu ada berita-berita seperti itu, berita tentang kesalahan ulama, berita tentang kekeliruan ulama, maka langkah selanjutnya yang harus kita laksanakan adalah jangan sampai kita gegabah dalam bertindak. Posting sana, posting sini, boykot sana, boykot sini, bid'ah sana, bid'ah sini. Jangan sampai demikian. Yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya sifat ahli ilmu itu ya tidak sembarangan. Tidak sembarangan dalam bertindak, terlebih dalam hal ini, ya, ini apa? Menyikapi kesalahan para ulama. Nah, yang mana kewajiban kita terhadap mereka selanjutnya adalah mengagungkannya. Nah, kita harus mengagungkan ulama, ya. Tatkala kita melihat adanya kesalahan, jangan gegabah dan lihat terlebih dahulu. Apakah memang salah ataukah kita yang belum sampai ilmunya? Karena terkadang pemahaman kita sebagai seorang biasa saja dengan ulama itu berbeda cara pandang pikirnya terhadap suatu masalah. Mereka yang ilmunya tinggi, wawasannya banyak, itu akan memandang suatu perkara itu berdasarkan apa? Luasnya ilmu. Sehingga boleh jadi kita belum sampai ilmunya sehingga kita menyatakan salah, maka jangan sembarangan demikian. Nah, jangan segampang itu, ya. Tetapi ya juga perlu kita cross check, ya, apakah memang kita yang salah ataukah memang ulama yang keliru. Karena boleh jadi ini adalah ranah khilafiyah atau ini adalah ranah ijtihadiyah, yang mana ya, boleh jadi kita katakan salah, yang ternyata ulama pun punya dasarnya, punya dalilnya, punya pendahulunya. Maka bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang ternyata ini adalah masalah khilafiyah. Maka tidak mungkin masalah khilafiyah kita katakan salah. Atau ini adalah masalah ijtihadiyah, maka nggak mungkin kita katakan masalah ijtihadiyah itu salah. Nah, maka jangan sampai kita sembarangan dalam menghukumi seseorang. Boleh jadi kita yang belum sampai ilmunya. Yang mana langkah selanjutnya adalah memang tatkala jika benar alim ulama itulah yang salah, maka kita katakan salah tanpa mengurangi rasa hormat kepadanya. Kita tabayun, nasihati baik-baik dengan penuh adab, ya, dengan penuh rasa hormat kepadanya, ya, ta'zim, ya, menghormatinya, bukan melecehkannya, bukan meremehkannya dan sebagainya. Tapi tetap meskipun memang kesalahan, tetap kita hormati dia, ya, agungkan dia sebagai seorang ulama yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan ulama, masa kita tidak? Nah, maka kita tentu harus lebih memuliakan mereka. Nah, begitu. Nah, beberapa poin ini, ya, lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal ya'immatil muslimina wa 'ammatihim, itu hak-haknya akan diketahui oleh orang-orang yang belajar, oleh orang-orang yang mengetahui. Itu. Yang mana kemudian yang akan kita bahas selanjutnya wa 'ammatihim, dan terkhususnya untuk kaum muslimin secara umum. Apa maksudnya?
maka kewajiban kita terhadap mereka adalah mencintai mereka, memberikan loyalitas kepada mereka. Ya, tidak membenci mereka selama ada keimanan di dalam hatinya. Selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap ya, yang nampak adalah loyalitas, kecintaan kepada mereka. Begitu. Nah, berkaitan dengan hal ini, memang manusia itu memiliki 3 hal. Memang ada orang-orang yang berhak mendapatkan loyalitas secara sempurna, itu sudah kita bahas. Mereka adalah para ulama, mereka adalah para nabi dan sebagainya. Ada juga orang-orang yang berhak mendapatkan ya, baro'ah, keberlepasan diri secara sempurna. Mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Ada juga orang-orang yang berhak mendapatkan loyalitas di satu sisi dan juga mendapatkan baro'ah di satu sisi. Mereka adalah orang muslim yang fasik. Kita berlepas diri dari kefasikannya, dari dosa-dosa yang telah dilakukan, dan kita tetap ya menampakkan loyalitas kepada dia, kecintaan kepada dia karena asbab keimanan. Ya, karena apa? Adanya keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya, dasarnya loyalitas secara ya selama dia seorang muslim. Nah, yang kemudian hendaklah bagi kita untuk memberikan arahan kepada kaum muslimin secara umum ya untuk ya mengikuti jalan yang benar, menunjuki maslahat kepada mereka, ya beramar ma'ruf nahi munkar. Ini harus kita laksanakan. Yang mana menghindarkan mereka dari bahaya pun harus kita laksanakan. Kewajiban-kewajiban kita terhadap saudara muslim harus kita laksanakan. Ya, semisal apa? Mendatangi undangan mereka, mendoakan mereka ketika bersin, mengantar jenazah mereka. Tentu ini sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan untuk mereka. Nah, karena ya inilah yang harus kita laksanakan. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yansahu lillah wa rasulihi wa kitabihi wa huwa jahil a'ma? Ya, maka bagaimana kita menjalankan nasihat ini untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, sedangkan kita jahil dan buta. Gitu. Ya, bagaimana kita akan menjalankan syariat ini sedangkan kita buta? Karena orang-orang yang jahil itu mereka akan apa? Mutakhabbitan fi dhulumatil jahl. Akan meraba-raba di atas gelapnya kejahilan. Na'am wal iyadu billah. Maka sampai sini juga kita bisa mengambil sebuah faedah ya. Jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Jangan sampai kita berhenti untuk menuntut ilmu ya, untuk mengupdate ilmu kita, menambah wawasan kita. Karena dengan itu dasarnya barulah dari situ kita akan tahu, oh ini yang harus kita laksanakan, oh ini haknya yang harus kita tunaikan. Gitu. Adapun orang-orang yang nggak tahu apa saja hak guru, apa saja hak yang harus kita tunaikan kepada Allah, hak apa saja yang harus kita tunaikan kepada kitabnya, hak apa saja yang harus kita tunaikan kepada Rasulnya, hak apa saja yang harus kita tunaikan kepada ulama kaum muslimin dan kaum musliminnya secara umum. Sedangkan kita jahil, maka bagaimana tata cara kita melaksanakannya? Tidak bisa, ya, karena nggak tahu. Yang ada tadi, orang-orang jahil itu apa? Mutakhabbitan, meraba-raba di atas kejahilannya. Wal'iyadu billah. Nah, maka penting bagi kita, bagi orang-orang yang mengetahui ilmu, kompeten di atas ilmu, mengajarkan pada kaum muslimin, pada orang-orang umum, pada para tulab dan sebagainya, dan santri ya, para murid yang memiliki guru, tunaikan juga hak mereka, tunaikan juga ya, kehormatan-kehormatan mereka harus dijaga ya, kesalahan-kesalahan mereka harus diingatkan. Tapi tadi ya, berdasarkan apa? Urutan yang harus kita ketahui tatkala kita ingin apa? Menasehati guru kita, menasehati ulama kaum muslimin, menasehati orang-orang yang berilmu, itu juga harus didasari oleh ilmu. Gitu. Ya. Inilah yang harus kita ketahui. Ya, sampai sini jelas ya, insyaallah. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Yang kemudian pembahasan selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan kepada nasihat dari muallif yang memberikan nasihat ya, yang mungkin insyaallah nasihatnya akan menggugah hati yang mungkin sedang futur dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.